belum banyak orang sadar yang mungkin harus diingatkan bahwa dalam 4 tahun terakhir saya mengelola Persebaya, Persebaya ini mungkin invest ke anak muda lebih banyak daripada klub-klub lain. Kita ngelola merchandising, kita punya penonton yang luar biasa, yang Persebaya belum adalah ke listing. 32, ini kan banyak taipan masuk. Iya, saya sudah ketemu dengan beberapa. Saya bersyukur Persebaya sudah lolos ke Liga 1. Selamat ulang tahun Persebaya ke-94. Salam satu nyali, Wani. Selamat ulang tahun Persebaya. Songo papat, kudu tambah hebat, melesat. Salam satu nyali, Wani. Salam satu nyali. Ya, ini kita lagi Persebayaan ini. Hari ini spesial banget, Pak. Gitu ya? Ini kita mau ketemu sama presidennya Persebaya. Kita mau ngobrol banyak sama Mas Asrul. Jadi ikutin kita ya. Oke, ya. One. Selamat sore Mas Asrul, sehat? Sore. Sehat, alhamdulillah. Ya, beliau ini adalah presiden klub Persebaya. Jadi kalau ngomong Persebaya ngomong dengan beliau. Enak ngomong sama pelatih dari gitu ya? aku ya. Tapi sebelum ngomong Persebaya, kan sebelumnya hobinya basket ya terkenal. Tiba-tiba mau masuk megang Persebaya, apalagi dulu setahu saya kan awal-awal banyak masalah ya di Persebaya. Ya sebenarnya kalau dibilang awalnya basket, justru sebenarnya saya ini nggak main basket. Tapi hobi ya? Ya hobi, suka basket, tertarik dengan dunia industrinya basket karena lama di Amerika kayak gitu. Tapi sebenarnya saya dulu ikut Indonesia Muda, klub internal Persebaya waktu kecil. Kalau bulu tangkis dulu ikut Jarum Surabaya sempat 3 tahun. Loh Mas, apa namanya tadi saya tertarik, Mas Asrul bilang tertarik dengan industrinya bola basket ya? Iya. Karena waktu itu memang di Indonesia nggak terlalu dikerjakan ya Mas, atau gimana Mas? Menurut saya sampai sekarang semuanya nggak terlalu dikerjakan. Jujur loh ini. Saya rasa bukan rahasia lah, saya ngomong ini nggak ada yang tersinggung, nggak ada. Secara overall sampai hari ini di Indonesia, Masih nggak ya? bahkan kalau ditanya 10 orang, mungkin 9 masih belum paham apa itu industri olahraga. Mungkin, termasuk yang terlibat di dunia olahraga, termasuk yang sekarang jadi ketua umum itu menurut saya belum paham betul apa itu industri olahraga, menurut saya. Waktu itu memang kayaknya basket jadi salah satu yang cukup bertumbuh di Indonesia, terutama di Surabaya ya. Nah, memang treatmentnya gimana waktu itu Mas? Kalau dibilang tertarik industri basket, karena dulu mungkin karena di Amerika kan sebenarnya olahraga nomor satunya American football, itu pasti. Tapi saya SMA-nya kan di Kansas. Kansas itu sangat basket. Karena saya nggak main basket, saya di koran sekolah. Jadi saya fotografer tim sekolah. Kenapa? Dari 3 fotografer tim sekolah, 2 pemain basket. Jadi mau nggak mau kalau tim basketnya tanding, yang bisa motret cuma 1 kayak gitu. Jadi akhirnya saya keliling ikut tim basket sekolah saya keliling bertanding gitu. Jadi dari situ belajar DBL ya dari situ. Ikut tim SMA saya keliling bertanding kayak gitu. Oh ternyata sistemnya kayak gini. Kemudian saya terapkan di Sekolah. inspirasinya kan tidak mungkin sama persis kan. Jadi belajarnya kayak gitu. Kemudian waktu saya kuliah kebetulan salah satu teman baik saya itu tinggal sama keluarga yang kerja di tim NBA Sacramento Kings. Ya saya jadi dapat tiket gratis nonton basket segala macam. Jadi tahu operasionalnya segala macam. Jadi ini ya paham ya. Jadi ya paham. Ya secara natural akhirnya ketika suruh bikin DBL atau waktu ngelola liga profesional ya tahu caranya. Untungnya basket adalah startnya dari menengah ke atas. Kalau harus kita akui ya harus menengah dari atas. Justru DBL yang membawa itu ke bawah. Sekarang yang masalah bulu tangkis, Mas. Bulu tangkis ini sekarang orang tua yang main, anak-anak muda nggak terlalu main. Mohon maaf kalau ini menyinggung, tapi kalau kita datang ke gedung bulu tangkis segala macam, kan lebih banyak orang tua main daripada anak muda. Federasi olahraga itu harus bisa bikin SWOT analisis, kekuatannya apa, kelemahannya apa, opportunity-nya apa. Ya itu kan yang dilakukan DBL, dan itu yang saya lakukan di Persebaya sekarang kayak gitu. Simple banget sebenarnya. Terus saya pernah lihat di podcastnya Abah itu sama Mas Azul Abah sendiri kan juga sempat kaget gitu loh, maksudnya nyemplung ya? Iya, dulu nggak boleh. banget gitu loh. Dulu nggak boleh. Dulu tuh ngomongnya gini, kamu tuh olahraga apa aja boleh. Nggak boleh. Jangan sepak bola ya, jangan sepak bola ya. Terus katanya
kita habis gitu jenengan malah nyemplung gimana? Prosesnya tuh mungkin ya hampir 9 bulan ya sejak pertama kali di approach. Saya nolak 2 kali. Waktu itu risetnya gampang. Kalau misalnya Persebaya ini dipegang di tangan yang kurang pas, ini bukan hanya jelek untuk Persebaya, tapi juga jelek untuk Surabaya, dan itu berarti jelek untuk Jawa Timur kira-kira gitu. Persebaya itu saya anggap kayak jalan di atas tali ya Mas. Salah goyang sedikit, gampang goyang dikit, dia akan jatuhnya tuh nyeret orang banyak kayak gitu. Menciptakan keresahan dan lain-lain. Jadi itu saya lihat sebagai challenge 1. 2, saya merasa waktu itu mungkin agak kepedean sih waktu itu, karena ternyata nggak susah, nggak gampang juga. Gitu. Ada opportunity untuk ini bisa dibuat menjadi benar-benar industri yang baik, karena basis-basisnya syarat-syarat fundamentalnya ada semua. Syarat fundamentalnya itu adalah kalau saya selalu bilang di mana-mana bahwa klub sepak bola itu harus memenuhi 3 equity. 3 equity itu adalah yang pertama yang mutlak adalah fan equity. Fans equity adalah fans harus mau membeli tiket dan membeli aparel original gitu. Yang memberi kontribusi langsung kepada klubnya. Itu equity pertama. Persebaya pasti ada dong ya. 2, social equity. Ini relatif modern. Social equity itu adalah keaktifan fans itu tadi dalam dunia sosial, jadi dalam menciptakan percakapan. Yang ketiga, ini yang banyak tidak paham, adalah away equity. Away equity adalah seberapa bernilai Persebaya untuk lawan-lawannya. Dalam artian, kalau Persebaya tanding ke kota lain, seberapa menariknya ya? Nah, ini kan pasti menarik. Fans kota itu ingin nonton, atau fans Persebaya ingin nonton. Ya mungkin sebagian tidak ingin bayar, tapi kan pada dasarnya membuat interest terhadap misalnya pertandingan tim itu jadi lebih menarik gitu. Kalau misalnya saya di 2018 main melawan PS Tira waktu itu di Bantul atau Magelang, di Magelang, dan waktu itu penontonnya belasan ribu, hampir penuh itu stadion. Padahal katanya kalau bukan Persebaya yang main, itu yang nonton bisa puluhan atau ratusan. Jadi berarti kan Persebaya punya away equity. Nah sekarang 3 equity ini, kita dari 18 klub di Liga 1, silakan bikin analisis siapa yang memenuhi 3-3-nya. Nggak banyak. Bahkan ada yang tidak memenuhi 3-3-nya. Klub owner ya pada dasarnya di Indonesia ini mungkin, kalau saya tanya, ayo Mas Ferdi jawab. Berapa klub yang benar-benar orientasinya industri? Kalau saya tahu cuma 1 sih, yang sudah listing ya mungkin ya. Ya yang sudah listing ya. Bali United pasti. Gitu. Dan sebenarnya Persebaya dengan cara yang berbeda. Jadi saya sering bercanda sama Pak Peter Tanuri, kan pendekatannya Bali ini kan dari sisi finansial kayak itu. Kalau Persebaya ini dari sisi entrepreneur sebenarnya. Tapi kan ini 2 sisi yang bisa ketemu di tengah nanti kayak gitu. Jadi Bali United pasti ingin punya real bisnis seperti Persebaya, dan dia bilang gitu ke saya, Persebaya ini punya real bisnis. Real bisnis itu dalam artian kita ngelola merchandising, kita punya penonton yang luar biasa, dan kita ini bisa menguntungkan untuk TV. Nah ini yang Persebaya belum adalah ke listing. Tadi itu saya bicara dengan beberapa teman supporter baru bulan lalu kira-kira, dan itu ya tantangannya sekarang adalah sebelum 100 tahun Persebaya harus listing. Wah, ini targetnya. Karena nonton lagi ya Mas ya? Jalan 6 tahun. Ya, kalau bisa lebih cepat dong. Kalau bisa lebih cepat. Kita bisa chip in jadi nggak sama. Harus. Sebenarnya saya sejak 2 tahun lalu sudah punya bayangan, tapi kan setiap tahun dinamikanya ini kan berubah terus ya. Persebaya ini arahnya kemana? Dan ini menurut saya penting, dan ini harus dilakukan Persebaya, karena hanya ini yang bisa menyelamatkan Persebaya dari siapapun. Dengan listing dia pasti lebih terbuka ya kan kayak gitu. GCG ya, transparan. Kemudian risiko buat saya juga jauh berkurang ya. Termasuk risiko Persebaya dari saya kayak gitu. Jadi Persebaya akan lebih aman dari pemiliknya sendiri juga kayak gitu. Jadi untuk mengamankan masa depan ini menurut saya memang harus listing. Kalau itu sudah terjadi, maka tugas saya sebagai CEO sekarang mengamankan masa depan. Kalau sekarang ngomongin sekarang ya Mas, kita lihat di Piala Menpora ini kan Persibaya pemainnya rata-rata muda semua ya. Hanya 2-3 mungkin yang senior yang untuk mendampingi. Sebenarnya apa alasan dibangun seperti itu? Ya harus kita akui bahwa satu pasti ada alasan finansial, pasti ada. Yang belum banyak orang sadar, yang mungkin harus diingatkan bahwa dalam 4 tahun terakhir saya mengelola Persebaya ini mungkin invest ke anak muda lebih banyak daripada klub-klub lain. Ya manajer U20 saya itu bilang Persebaya ini keluar uang paling banyak di antara semua klub Liga 1 untuk pengembangan junior. Dan hasilnya adalah yang kita lihat sekarang. Tapi waktu itu yang jelas begini, Piala Menpora dijalankan, tapi kepastian liga belum ada. Sekali lagi, saya sudah kena prank tahun lalu.
bulan Oktober 2020 dikira liganya akan jalan, Persebaya sudah paling siap dari semua tim. Saya tahu tim-tim papan atas lain banyak yang pemainnya nggak balik, Persebaya timnya lengkap, kena prank, ternyata dibatalkan last minute kan kayak gitu. Jadi akhirnya kita putuskan nanti kena prank lagi nih kayak gitu. Tapi kan di mana ada problem di situ ada opportunity kan kayak gitu. Ini anak-anak muda ini kalau pemain asing main nggak kepasang. Apalagi di Indonesia ini ada posisi-posisi yang kayaknya di Indonesia ini sulit berkembang ya, striker, playmaker, stopper utama, bukan jadi pilar utamanya. Jadi ketika timnas utama kita masalahnya kan pilar utama. Jadi nggak tajam. Nah, dan yang kan menarik, juga masih cukup kompetitif, malah hampir juara grup walaupun iya. terakhir kita dikurangi ya pemain lapis kedua. Ya waktu itu saya tanya juga kenapa kok waktu pertandingan terakhir di grup kok gitu. Tapi dalam hati saya juga pengen kayak gitu. Iya, katanya tetap kan kita harus mengutamakan 8 besar karena kita sudah pasti lolos. Lawan nggak usah milih lah, sama-sama berat. Jadi saya suka cara berpikirnya coach Chandra sebagai manajer juga sangat responsibel dalam berpikir. Jadi mereka memutuskan melapor ke saya, telepon bahwa kita akan putuskan rotasi penuh dan saya bilang bagus. Gitu. Dan secara permainan saya kira meskipun kita kalah, permainan kita lebih baik. Gitu. Kebanyakan pemain Indonesia ini saya bicara ini dengan Menpora, dengan banyak orang di klub lain bahwa kenapa timnas kita ini sulit? Kenapa? Karena pemain Indonesia terbiasa jadi pemeran pembantu. Begitu Persebaya menang lawan Madura itu, Menpora telepon saya. Ya, Pak Menpora telepon saya bilang, Wazrul hebat timmu, muda-muda semua kayak gitu. Ya terus saya ceritakan tadi gitu bahwa iya Pak, kalau nggak kayak gini kita nggak bisa tahu potensi kita kayak gimana kayak gitu. Terus jangan sampai orang lain memperhatikan ini, menilai ini sebagai bagus, tapi supporter sendiri nggak paham. Kan karena ya pikirnya juara aja kok. Iya, ya itu yang ya. Tapi enggak lah teman-teman supporter, teman-teman bonek sangat beda, sangat paham. Dan ketika saya diskusi dengan mereka juga sangat paham dengan ini. Sekarang tinggal menunggu liganya jadi atau tidak. Semoga jadi. Kembali lagi ke industri olahraga, Mas Azrul. Ini kan juga trennya digitalisasi ya. Betul. Nah itu konsepnya Persibaya seperti apa ke depan? Karena kan saya lihat masih banyak store ya. Tapi trennya kan sebenarnya arahnya sudah digital, online atau seperti apa? Sebenarnya yang ini juga saya barusan bicara dengan pemilik klub lain. Liga kita ini terbebani oleh komersial broadcasting yang mungkin nggak akan menguntungkan kita sampai 2024. Logikanya adalah sebuah klub sepak bola, kalau itu liga profesional, revenue terbesarnya sebenarnya bukan dari sponsor. Revenue terbesarnya adalah dari liga itu sendiri. Bagaimana liga itu mengelola komersialnya, kan kayak gitu. Jadi yang terjadi di Indonesia sekarang adalah hanya beberapa klub yang punya daya tarik TV, itu yang dijual, tapi dia tidak bisa mendapatkan revenue yang banyak karena harus dibagi dengan yang lain. Dan Persebaya salah satu dari itu. Ya saya sebutkan aja ya, 4 klub yang value-nya dianggap paling besar untuk broadcast. Persija, Persebaya, Persib, Arema. Satu lagi sekarang Bali United mulai jadi 5 besarnya kayak gitu. Kalau kita ngomong digitalisasi tadi pasti ada 2. Satu, sekarang ini orang nggak nonton, belum tentu nonton di TV. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngomong revenue terbesar kan harus bisa dari lewat YouTube-nya official betul, Persebaya mungkin YouTube ya. Atau channel sendiri atau apa. Jadi yang intinya adalah aset kita ini apa yang bisa dikomersialkan. Ya pasti pertandingan. Terus kemudian yang satu lagi pasti soal penjualan ya, penjualan. Terus terang kan ada klub-klub yang bikin store satu tapi besar. Persebaya milih kecil-kecil tapi banyak. Tapi tentunya zaman sekarang jualan utamanya ya pasti lewat online lah kayak gitu ya. Memang sejak pandemi itu penjualan di Persebaya Store itu bisa naik sampai 400%. Tapi itu tidak menutupi semuanya ya Mas, karena kan yang 18 store kita ini kan beberapa harus tutup dan harus turunnya banyak, tapi memang online-nya naik, tapi ini kan tidak menggantikan. Jadi kalau dibilang oh naik, ya pemahaman, belajar bisnis dulu ya, ini naik yang lainnya turun sama saja kayak gitu. Tapi kita tapi kita bersyukur karena apa? Minimal Persebaya di tengah pandemi, di tengah ketidakpastian liga masih punya aktivitas bisnis. Dan kita kan sekarang sudah ada aplikasi Persebaya selamanya, itu kan potensi kedepannya akan luar biasa kayak gitu. Jadi minimal nanti kalau ada apa-apa ini kan bisa jadi sumber pemasukan masa depan. Entah apa nanti, misalnya apakah jadi payment gateway atau jadi apa nanti ini yang penting kita develop, yang penting fondasinya bagus. Jadi ke depan kalau ini nanti kepake kita sudah punya. Ada sesuatu yang menurut saya menarik banget nih Mas. Jadi menurut saya nih Mas ya. Ini kan kayak rumah yang gede, besar banget. Jadi sekarang ada orang muda yang menurut saya cukup visioner, cukup tangguh juga, berada di dalamnya yang berusaha membawa ke level yang berbeda lah mungkin ya Mas. Dan itu kan
berat nggak sih Mas? Maksudnya ini kan menanggung sesuatu yang gede. Ya, dan semua merasa memiliki. Betul. Ya. Dan itu baik sebenarnya, itu baik bahwa sebenarnya ada yang nyinggung nyekel Persebaya ini seperti nyekel pemerintahan karena orangnya macam-macam, maunya macam-macam, tapi sebenarnya kan kalau kita lihat sebenarnya ujungnya sama, ingin Persebaya itu baik dan ya karena cinta itu buta kayak gitu aja. Orang bunuh-bunuhan karena cinta kan kayak itu, dan hidup nggak bisa pakai cinta, itu yang ada. Ya. Betul. Jadi mohon maaf ini saya harus menyampaikan, dan saya kira teman-teman juga memahami ini. Sudah sekarang pada tahap 4 tahun ini sudah paham saya lah kira-kira kayak gimana. Jadi kalau dibilang cinta itu gini, Anda cinta Persebaya? Iya. Beli tiket nonton? Enggak. Beli bajunya? Enggak. Terus kalau nonton gimana? Gandol. Terus masuk stadionnya gimana? Bobol. Itu cinta yang tidak fans equity tadi. Jadi cinta yang merugikan kan nggak gitu. Saya kira ini yang harus kita rekalibrasi apa itu cinta kayak gitu. Dan juga memang mesti dikalibrasi Mas ya, maksudnya menyeimbangkan. yang dulu itu sudah nggak bisa. Nggak bisa ya. Cinta ya Persebaya harus hidup. Iya harus bertahan gitu. Maksudnya tugas saya sebagai CEO, iya memang kita siapa yang nggak pengen juara kan Mas. Maksudnya ini piala memang piala Liga 2 gitu. Tapi ini piala yang buat saya secara personal ini yang saya paling seneng. Kenapa? Ini bukti bahwa saya siap habis-habisan untuk Persebaya kayak gitu. Mungkin yang menarik berikutnya kan Persebaya 2021 Mas Azrul. Iya. Itu apa ada clue-clue sedikit jika jadi di Juli nanti ya Pak? Itu apakah mengambil pemain asing atau pure pemain lokal seperti apa? Pasti pakai pemain asing. Ya karena kalau kita pengen benar-benar kompetitif dan lain-lain ya mau nggak mau pasti. Tim saya tahun lalu itu saya sangat suka sebenarnya. Bahkan tim-tim lain sebenarnya takut sama tim Persebaya tahun lalu itu ya. Meskipun mungkin 2 pertandingan awalnya nggak maksimal, tapi kan kita juara pramusim. Jadi kalau bisa sedekat mungkin dengan tim itu kan juga tidak apa. Tapi kan kita harus ngomong. Ini clue mungkin ya? Mengajak kembali yang pemain-pemain tahun 2020. Ya kan kita tidak mungkin nutup mata kan Mas. Maksudnya kita harus. Enaknya Persebaya sekarang adalah kita punya option A, option B, option C, option D. Betul. Dan itu klub-klub lain belum tentu punya. Sekarang kita lebih punya gambaran besarnya. Apapun hasilnya di Piala Menpora ya, kita sudah melihat dari penyisian saja udah kelihatan investasi kita 4 tahun terakhir ini ada hasilnya kayak gitu. Dan ini juga jadi bahan bahwa nanti berarti junior setelah ini harus seperti apa, kita punya benchmarknya kayak gitu. Coach Aji, Coach Uston sama Coach Bejo ngasih kesempatan di Piala Menpora dia bermain dan akhirnya semua tahu. Sekarang semua senang. Ya kemarin juga sudah bagus sebenarnya, cuman kan nggak ada kesempatan ya untuk menunjukkan ini. Nah, saya juga sampaikan ke Pak Menpora juga, kalau memang nanti terus ada Piala Menpora, saya minta tolong ke depannya tolong ini optimalkan tanpa pemain asing. Tujuannya kan pasti untuk timnas Indonesia, aku bilang kayak gitu. Oke lah, liga ini kan nggak bisa, liga ini kan pasti profesional gitu. Tapi Piala Menpora kan bisa dijadikan alat untuk fokus ke pembinaannya. Ya moga-moga nanti kalau lanjut Piala Menpora akan kayak gitu. Terus yang menarik berikutnya Mas Azrul, Liga 2. Ini kan banyak taipan masuk. Iya. saya sudah ketemu dengan beberapa dan memang saya bersyukur Persebaya sudah lolos ke Liga 1. Sayangnya tambah berat itu. Jadi tahun 2017 itu bilang ini harus lolos tahun ini, harus lolos tahun ini. Meskipun waktu itu sebenarnya juga berat. Mereka juga para Sultan ini juga bilang tahun 2017 juga pasti berat itu masih 60 tim saya bilang kayak gitu. Ya kita bersyukur sudah dapat piala ini dan di Liga 1 jadi bisa nata ke depan. Nah, tapi ini Liga 2 sekarang seremnya beda, sama-sama serem, tapi seremnya beda karena kan ini berarti kan main budgetnya akan lebih tinggi lagi. Kemarin saya dengar mulai minta pemain asing, saya bilang janganlah, Liga 2 ini harus fokus ke Indonesia. Ya sekali lagi, akhirnya nanti pemain Indonesia hanya terdidik untuk jadi pemain figuran terus. Saya sangat bersyukur pernah mengalami Liga 2. Saya sangat bersyukur. Bukan hanya full lokal, tapi juga dengan segala permasalahan sepak bola yang lebih mendasar. Jadi ya saya harap nanti yang pemilik-pemilik besar baru ini juga tetap menginjakkan kaki di bumi lah, bahwa ngelihat untuk baik tidak bisa baik sendirian, semua ini harus baik bersama. Ya yang saya harap sih nanti memang itu memberi tantangan di Liga 1 nanti. Kalau mereka nanti lolos ke Liga 1 kan berarti nanti persaingan di Liga 1-nya juga makin lebih seru lagi. Berarti itu kan mengeliminasi yang equity-nya tidak terpenuhi tadi kayak gitu. Karena yang Sultan-Sultan di Liga 2 ini kan antara punya equity ini atau membangun equity ini kayak gitu. Jadi ketika nanti ke Liga 1 menambah value-nya secara keseluruhan. Nah, ketika menambah value secara keseluruhan, moga-moga nanti ketika waktunya renegotiate dan lain-lain soal lebih tinggi broadcast dan lain-lain itu akan lebih menguntungkan. Tidak bisa ngomong menguntungkan, lebih baik untuk semua tim ya. Mungkin terakhir apa mau disampaikan buat bonek? Ya, saya terima kasih lah. Maksudnya enaknya punya klub seperti Persebaya dengan bonek yang seperti ini adalah saya tidak harus memberikan pressure kepada tim. Tim ini sudah dapat pressure secara keseluruhan untuk tampil baik.
tidak perlu saya teriak-teriak, tidak Bonek perlu saya teriak, ya. sehingga membantu saya bisa lebih fokus ngurusi kaki komersialnya kayak gitu. Teman-teman bonek juga selalu memberi cek and recheck ke saya untuk selalu fokus, jangan meleng, jangan sembarangan dengan Persebaya. Jadi sebenarnya baik. Iya, makasih banyak Mas Asrul. Iya, Semoga makasih. Persebaya lebih besar dan target IPO sebelum 6 tahun ke depan. Insya Allah, saya minta tolong ke Mas Ferdi Boleh. karena Anda orang Bang, Anda orang Jawa Timur yang Siap, yang Mas. sangat Siap, diharapkan di bener. masa depan ya. Nggak hanya ngomong Surabaya nih, Iya, Jawa iya. Timur masa depan saya minta tolong. Ya, Mas Ferdi nanti bisa ketika menuju ke IPO kan edukasi ke masyarakat ini harus disampaikan. Jadi mungkin Mas Saya Ferdi siap, akan lebih bisa menjelaskan daripada saya sebagai orang bank, sebagai Iya. orang yang di industri keuangan yang bisa menjelaskan apa itu IPO. Nanti saya kumpulkan teman-teman supporter atau apa stakeholder yang lain untuk menjelaskan apa itu IPO itu. Ini mah jadi pemilik, istilahnya jadi pemilik. Iya, saya bilang kok, saya pengen kalau ketemu supporter itu bukan hanya ketemu sebagai presiden klub dengan supporter, tapi ketemu dengan pemegang saham. Nah, Kan lebih enak, ya jadi kan? Rups bisa langsung ketemu langsung CEO-nya. Iya, rupsnya itu nanti ya. Ya nanti saya minta tolong Mas Siap, Edi siap. untuk membantu Siap, mengedukasi membantu. ini gitu ya. Ya, semoga sukses buat Persebaya Terima kasih. ke depan dan jangan lupa subscribe kami di Ayah Apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Persebaya ke-94. Salam satu nyali. Wani. Selamat ulang tahun Persebaya. Songo papat kudu tambah hebat, melesat. Salam satu nyali. Wani.